Dalam beberapa bulan terakhir, banjir besar kembali melanda wilayah Sumatera. Ribuan warga terdampak, fasilitas rusak, dan aktivitas masyarakat lumpuh. Bencana ini bukan hanya persoalan alam, tapi juga persoalan kita bersama. Inilah aksi mahasiswa dalam mitigasi banjir di Sumatera. Halo semuanya, nama saya Alif Maula Hakim dan bersama teman-teman saya, kami akan membahas salah satu bencana paling sering terjadi di Indonesia, khususnya banjir. Banjir yang sedang marak di wilayah Sumatera bukan hanya masalah curah hujan yang tinggi, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri dan berperan sebagai bagian dari masyarakat. Melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk melihat lebih dekat penyebab banjir di Sumatera, dampaknya, serta bagaimana peran mahasiswa sangat dibutuhkan dalam upaya mitigasi dan tanggap darurat. Mari kita mulai dengan memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Banjir di Sumatera terjadi karena banyaknya faktor. Curah hujan ekstrim yang dipengaruhi perubahan iklim membuat sungai meluap. Namun, itu baru sebagian. Kerusakan hutan yang semakin parah juga memperburuk kondisi. Air hujan yang seharusnya diserap tanah, akhirnya langsung mengalir ke sungai dan pemukiman. Ditambah lagi, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, sistem drainase yang buruk, serta kebiasaan membuang sampah sembarangan membuat air tak punya tempat lain untuk mengalir. Semua faktor ini bersatu dan akhirnya menghasilkan banjir besar yang saat ini kembali menerjang wilayah-wilayah seperti Sumatera Barat, Aceh, dan juga Riau. Beberapa waktu terakhir, kita melihat banjir besar di Sumatera Barat yang merendam ribuan rumah dan memaksa warga mengungsi. Jalan raya terputus, sekolah-sekolah diliburkan, dan aktivitas ekonomi terganggu. Tidak hanya itu, banyak warga kehilangan harta benda. Bahkan ada yang harus kehilangan anggota keluarga. Situasi ini memberi kita gambaran jelas bahwa mitigasi bencana bukan lagi sekedar teori. Ini kebutuhan mendesak. Dan disinilah mahasiswa memiliki peran penting. Sebelum banjir terjadi, ada banyak langkah mitigasi yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Yang pertama, ada edukasi publik, yang dimana kita bisa membuat seminar kecil di kampus, video konten Instagram yang menjelaskan bahaya banjir dan cara mencegahnya. Terus yang kedua, ada pemetaan wilayah rawan banjir. Banyak kampus memiliki mahasiswa dari jurusan teknik, geografi, atau lingkungan yang bisa membuat peta rawan banjir atau survei sederhana. Ketiga, aksi lingkungan. Ini bisa berupa penanaman pohon, pembersihan sungai dan parit, serta kampanye stop buang sampah sembarangan. Aksi kecil seperti ini, jika dilakukan bersama, sangat berdampak. Dan keempat, menyusun rencana kesiapsiagaan bersama masyarakat. Misalnya, membuat jalur evakuasi, titik kumpul aman, serta daftar kontak darurat. Ketika banjir terjadi, mahasiswa bisa berperan langsung dalam tanggap darurat. Salah satunya adalah menjadi relawan. Kita bisa membantu evakuasi warga yang berada di daerah-daerah yang rawan, terutama ada lansia dan anak-anak. Kemudian, mahasiswa dapat membantu mengatur dan menyalurkan logistik seperti makanan, air bersih, selimut, serta obat-obatan. Kita juga bisa membuat posko informasi yang menyebarkan data yang valid mengenai keadaan di lapangan, agar tidak terjadi hoaks atau informasi yang simpang siur. Tak kalah penting, mahasiswa bisa melakukan rapid assessment atau penilaian cepat mengenai kebutuhan korban. Data ini sangat dibutuhkan untuk menentukan bantuan apa yang harus diprioritaskan. Dan di era digital sekarang, mahasiswa dapat menjadi penggerak dalam penggalangan donasi yang online, memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube untuk meningkatkan kepedulian publik. Kita mungkin bukan pejabat pemerintah atau ahli hidrologi, tapi kita adalah mahasiswa, dan itu artinya kita punya energi, kreativitas, dan kemauan untuk membantu. Mitigasi banjir bukan hanya tugas BNPB, polisi, atau pemerintah, tapi tugas kita semua. Melalui edukasi, aksi lingkungan, relawan, dan kampanye digital, mahasiswa dapat menjadi kekuatan besar yang membantu masyarakat lebih siap menghadapi bencana banjir di Sumatera. Yuk, mulai dari hal kecil. Jangan buang sampah sembarangan, tanam pohon, dan sebarkan informasi positif. Karena bencana bisa datang kapan saja dan kesiapsiagaan harus dimulai dari sekarang.
Terima kasih telah menonton video edukasi kami. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi langkah awal bagi kita semua untuk peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami.